Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, di tahun yang baru ini saya dan saudara masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk sama-sama beribadah doa malam hari ini. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita boleh sama-sama mengalami breakthrough, boleh mengalami terobosan, dan biarlah hadirat Tuhan tetap ada di dalam diri kita semua. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat kemurahan dan berkat kebaikan yang telah Kau berikan pada setiap kami. Sebentar kami akan memulai ibadah doa malam pada malam hari ini. Kiranya Kau hadir Tuhan dalam setiap kami. Meskipun tempat kami terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap tak terbatas untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau
Puji nama Tuhan, di tahun yang baru ini biarlah kita semua boleh semakin semangat di dalam Tuhan. Dan mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Nama Tuhan, mari kita nyanyi suara-suara yang terbaik bagi Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Mari kita masuk dalam penyembahan. Satu-satunya harapan kami, Tuhan. Tang
kona bele. Kira bayara la 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 bayara la kona bayara Jesus. Kira bayara 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 la bayara la ke. Kira bayara la la bayara la 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 bayara. Kona bele. Kira bayara la kira be Jesus. Bayara la kona bayara la la bayara la la. La bayara la kira di Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam hidup kami. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Melawat setiap hati, melawat setiap hati. Glory, glory, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Syukur, Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, janji-Mu pasti tergenapi oleh setiap kami Tuhan. Karena kami percaya sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami, dan Kau Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan,
malam hari ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami akan memulai firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu dan biarlah kami Tuhan boleh mendapatkan rema dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Saya tidak lupa mengucapkan selamat Natal Tahun Baru. Kita sudah melewati tahun yang mungkin bagi banyak Bapak Ibu Saudara, ini adalah tahun yang tersulit ya. Yang lalu yang barusan kita lewati tahun 2020. Sejak April kita udah dikepung COVID sampai pergantian tahun. Ada beberapa saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dipanggil pulang ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya harap Bapak Ibu tidak jauh-jauh dari Alkitab. Kalau mungkin pas belajar kurang mengerti ya tentu Bapak Ibu di rumah YouTube-nya bisa diulang-ulang. Nah, kalau bicara Natal, masih saya tidak jauh-jauh dari Natal dan Tahun Baru. Kalau saya bicara Natal, maka saya tidak akan pernah bisa lupa mengenai satu ayat yang ditulis firman Tuhan. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir. Yesus lahir itu diperkirakan sekitar tahun 4 sebelum Masehi ya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat itu Adam Hawa jatuh ke dalam dosa akibat bujukan daripada Hilal bin Sahar atau setan itu sendiri atau Lucifer itu sendiri. Tuhan sudah buat rencana keselamatan, escape plan yang luar biasa ya. Di mana ayatnya Michael Sony? Kejadian 3 ayat 15. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang kalau kita teliti, kita akan temukan berkat yang luar biasa. Dikatakan gini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular, antara engkau setan dan Hawa. Ya, kalau saya terjemahkannya, antara keturunanmu ular dan keturunan Hawa. Keturunan ular, keturunan setan keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Dan engkau setan akan meremukkan tumitnya. Saya ulang bagian itu ya. Keturunan Hawa akan meremukkan kepala ular, kekuatan ular, dan setan akan meremukkan tumitnya. Banyak orang-orang ngomong gini, di mana ayat keselamatan? Di mana rencana keselamatan? Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari sungguh-sungguh ya, di belakang namanya setiap kita itu ada nama ayah. Kenapa? Apa yang menyiratkan? Begini, karena tidak ada perempuan bisa hamil tanpa benih laki-laki. Dengarkan ya. Itu sebabnya ketika dikatakan antara keturunanmu dan keturunan Hawa ada sesuatu yang janggal. Itu menyiratkan jelas bahwa akan ada di masa depan ada seorang perempuan yang akan hamil yang tanpa benih laki-laki. Tanpa benih laki-laki. Itu di masa depan. Ya, di masa depan. Dan makanya itu digenapi berapa? Digenapi di ayat mana? Kalau kita periksa Yohanes 3 ayat 16, ini Kejadian 3 ayat 15. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, kita akan temukan kebenarannya. Bahkan saya berkata seperti ini. Rencana keselamatan itu jauh sudah direncanakan oleh Bapa kita di surga. Hanya tinggal manusia itu meresponinya. Nah, makanya saya berkata Kejadian 3 ayat 15 itu perfect invitation for salvation. Nah, begini. Michael Sony, kalau gitu rencana Tuhan itu sempurna, sangat sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita periksa lagi ya. Ada nubuatan mengenai Mesias. Ada sangat banyak. Tapi tentu saya tidak akan bahas karena waktu kita sangat terbatas. Contohnya di Mika 5 ayat yang pertama. Mika 5 ayat pertama. Itu jelas disebutkan mengenai Bethlehem Efrata ya. Itu digenapi apa kalau Bapak Ibu periksa? Digenapi mana? Nubuatan mengenai Bethlehem Efrata. Apa hebatnya Bethlehem dibandingkan Yerusalem, dibandingkan Nazaret, dibandingkan dengan Kapernaum. Tetapi Tuhan milih yang namanya Bethlehem. Kalau Bapak Ibu ada waktu baca Mika 5 ayat 1, setelah itu coba Bapak Ibu bayangkan atau bandingkan dengan apa? Dengan firman Tuhan yang dikatakan di Matius 2 ayat yang pertama. Ya, itu penggenapannya. Ribuan tahun ya. Ribuan tahun saya akan bacakan untuk saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Loh, kan luar biasa. Makanya
algoritma, kalau Bapak Ibu yang suka matematika dan fisika, algoritma presisi mengenai nubuatan itu sangat detail dan zero error, kesalahan. Jadi tidak ada sama sekali potensi untuk kesalahan. Maka dari itu Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Makanya Mika 5 ayat 1 mengenai Bethlehem Efrata dikenapi di Matius 2 ayat 1, Matius 2 ayat 4 sampai 6. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara. Apa hebatnya sih Bethlehem? Kenapa Bethlehem dipilih? Ya, kalau kita bicara Bethlehem, maka kita tidak pernah sama sekali bisa lepas mengenai apa yang ada di Bethlehem. Seperti kita ketahui, orang-orang Yahudi itu memberi korban penebus dosa berupa domba. Ini yang luar biasa, ya. Dan domba-domba ini, domba yang tidak bercacat, domba yang tidak bercelah, untuk pengorbanan ini dibesarkan, Bapak Ibu mesti catat ini, dibesarkan di Bethlehem, namanya Migdal Eder. Jadi, ya, ketika Tuhan itu menubuatkan Bethlehem, sebenarnya apa yang sedang Tuhan inginkan? Apa yang sedang Tuhan ingin utarakan? Yaitu nanti, ya, yang lahir di sana, Mesias yang lahir di sana adalah Mesias yang menebus dosa umat manusia. Kalau orang Yahudi memberikan korban penebusan dosa berupa domba, sementara Tuhan kita merelakan anaknya yang tunggal untuk lahir di Bethlehem, ya, lahir di Bethlehem untuk jadi apa? Untuk jadi korban penebus dosa. Hebat. 100%. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, coba Bapak Ibu lihat. Tuh apa Yohanes Pembaptis, kita periksa ayatnya Yohanes 1 ayat 29. Saya harap saudara tidak jauh-jauh dari Alkitab. Saudara lihat ya, Yohanes 1 ayat 29 itu tercatat luar biasa, ya. Pada keesokan harinya, ya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, Yohanes Pembaptis berkata, lihat, sambil nunjuk Yesus ya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hebat loh, 100%. Makanya kenapa harus lahir di Bethlehem? Itu kalau orang Jawa percaya perlambang ya. Percaya perlambang Tuhan itu apa? Bapa kita sedang memberi perlambang bahwa siapa? Bahwa Yesus, putra tunggalnya yang lahir dari anak perawan yang namanya Maria. Dia datang sebagai Mesias yang menebus dosa. 100% luar biasa, ya. 100% luar biasa. Bahkan keperawanan Maria, ya, itu ditulis di Yesaya 7 ayat 14. Ya. Kalau Bapak Ibu punya waktu, Bapak Ibu periksa Yesaya 7 ayat 14. Kita buka sama-sama Yesaya. Nah, ini menarik sekali ayat ini ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, ini saya juga buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa dikatakan begini ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan yang ngasih tanda. Ya, sesungguhnya seorang perempuan muda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Coba Bapak Ibu periksa, bandingkan dengan Lukas pasal yang pertama. Ini menarik, sangat menarik, tambah menarik bahkan. Lukas 1, coba saudara periksa ya. Coba saudara periksa ayat yang ke-27. Ya, atau saya baca dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan, ya ini yang dicatat tadi di Yesaya 7:14 ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Presisinya luar biasa. Sekali lagi saya berkata, Tuhan kalau merencanakan sesuatu, ya, merencanakan sesuatu pasti ada di dalam Alkitab. Pasti dicatat dalam Alkitab. Dan kalau kita teliti,
ternyata luar biasa. Bagaimana Tuhan tuh mempersiapkan. Saya beri contoh begini Bapak Ibu Saudara, ya, yang Bapak Ibu Saudara dengarkan di rumah masing-masing. Karena ini kita akan, karena gereja masih belum bisa onsite, kita online saja lebih dahulu. Nah, kita perhatikan sungguh-sungguh orang Majus ya, orang Majus itu selama 2 tahun perjalanan. Mereka raja-raja. Mereka pergi dari daerah mana? Daerah sekitar. Ya, sekitar mana? Kalau kita lihat sekarang sekitar Irak dan lain sebagainya. Ya, Irak dan daerah Mesopotamia, daerah sana. Persis seperti daerahnya Abram dengan Sarai. Ya, perjalanan orang Majus. Orang Majus itu bukan 3, tapi sekumpulan orang banyak yang terdiri dari raja-raja dan orang-orang, ya, orang-orang jago-jago astronomi. Ya, zaman itu masih sederhana, tapi sudah ada orang-orang hebat. Mereka 2 tahun perjalanan. Ya, coba Bapak Ibu baca, lihat perjalanannya di peta ya, di Google ada peta perjalanannya Abram dengan Sarah. Abram dengan Sarah itu perjalanan dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Seperti itu perjalanannya orang-orang Majus 2 tahun. Ya, mereka meneliti, tidak hanya meneliti, tetapi mereka melangkah. Ini hebat. Ini hebat. Ya, mereka melangkah. Mereka bawa emas, bawa kemenyan, dan bawa mur. Lihat bagaimana bagus, baiknya, sempurnanya preparationnya Tuhan. Sehingga Tuhan itu menggerakkan orang Majus. Coba bayangkan ya. Orang-orang Majus ini tidak bawa anting-anting emas, tidak bawa giwang, kalung, atau gelang. Kenapa? Karena bayi ini adalah bayi laki-laki. Makanya seperti umum pada zaman itu, untuk persembahan bukan perhiasan, tetapi emas lantakan. Bapak Ibu bisa periksa persembahannya raja-raja kepada Raja Salomo. Oh, itu keren, sekian talenta. Nah, kalau kita pelajari firman Tuhan, emasnya emas lantakan. Setelah itu kemenyan. Di Indonesia rusak ya kemenyan ya. Padahal kalau kita lihat di negara-negara pada zaman itu, negara-negara seperti Mesir, negara-negara seperti daerah Mesopotamia, daerah-daerah yang luar biasa ya, di daerah sekitar Yunani dan lain sebagainya. Oh, itu kemenyan itu punya harga sangat tinggi. Dan mur ya. Saya waktu beberapa kali ke Perancis, saya pergi ke satu kota Bapak Ibu Saudara, tempat membuat minyak wangi. Ada 2 yang paling mahal di dunia untuk bahan pencampur minyak wangi supaya wanginya tajam. 1 muntahannya ikan paus, kedua namanya mur atau mir. Jadi ketika orang Majus itu kasih emas, kemenyan, dan mur, itu bukan tanpa alasan gitu loh. Alasan yang diberikan oleh Bapa di surga. Bapak Ibu tahu nggak yang terjadi? Ketika orang Majus itu pulang, itu lewat jalan yang mereka tidak sama seperti ketika mereka pergi. Ya, kenapa Bapak Ibu bisa lihat? Ya, setelah itu ada pembunuhan Herodes. Pembunuhan yang diinisiatif oleh Herodes. Pria, anak laki-laki umur 2 tahun, bablas semuanya. Bagaimana Tuhan pelihara ya yang namanya Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Mereka mengungsi ke Mesir. Mesir itu sekarang seperti New York. Mesir itu sekarang seperti LA. Mesir itu sekarang seperti London. Yang biayanya sangat tinggi. Bayangkan kalau saya dari Malang pindah ke sana. Tentu saya harus prepare luar biasa. Tuhan itu persiapkan yang namanya Yusuf dan Maria. Dengan apa? Dengan persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Sehingga mereka bisa hidup di tanah, di rumah, di tempat yang jauh dari rumah mereka. Dengan apa? Dengan emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan orang-orang Majus. Sampai Herodes mati. Lihat, Tuhan sempurna. Pak Michael Sony, kita lagi mau ngarah kemana? Nah, ini yang luar biasa. Seperti saya katakan tadi, Tuhan kalau punya rencana, Tuhan itu yang mengawali. Tuhan pasti mengakhiri. Ini luar biasa. Kita baca sama-sama Matius 16. Kita buka. Nah, kelahirannya dinubuatkan. Kematiannya dinubuatkan. Kita lihat ya. Kita buka sama-sama Matius 16 ya. Matius 16 kita baca ayat 23. Tuhan itu tidak pernah sama sekali
mengadakan sebuah peristiwa, mengizinkan sebuah peristiwa yang besar tentunya tanpa memberitahu kepada anak-anaknya. Di Matius 16 ya, ayat yang kalau saya baca mulai dari ayat 21 ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, ini jauh sebelum penyaliban ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, 12 murid-murid dan para perempuan yang mengikuti Yesus, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Sebenarnya Tuhan Yesus secara gamblang sudah ngomong kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. TKP-nya sudah. Ya. Terus kemudian siapa? Tersangkanya sudah. Ya. Dan ini yang terjadi. Lalu dibunuh. Ini loh luar biasa. Lalu dibunuh. Ya, kalau Bapak Ibu senang istilah forensik, ini COD namanya. Apa COD? Cause of death. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, jadi buat saya, Tuhan Yesus mulai ngomong itu dan beberapa kali ngomong, tetapi murid-muridnya tidak mendengarkan. Ketika di Taman Getsemani ada ciuman mautnya Yudas, mereka tercerai-berai, Yesus ditangkap, Yesus dipukuli, Yesus diadili tanpa salah, dan kemudian Yesus diapakan? Disiksa luar biasa, dimahkotai duri, kemudian diberikan apa? Diberikan pakaian ungu, terus kemudian disuruh pikul salib, kemudian sampai di Golgota dan disalib, kemudian mati, kemudian bangkit pada hari ketiga. Sudah dinubuatkan. Kenyataannya murid-muridnya kabur semuanya sejak di Taman Getsemani. Bahkan pada saat kebangkitan pun murid-muridnya ada yang ragu. Jadi kalau soal keraguan, soal apa yang ditulis firman Tuhan, itu sudah dari dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, makanya sekali lagi, jangan kejar orang yang punya karunia nubuat. Kejar baca firman Tuhan. Karena Tuhan memberitahu segala sesuatu lewat firman. Ya, kalau Bapak Ibu hanya kejar nubuatan, saudara berkata rindu Tuhan berbicara. Nah, sudah ada Alkitab 66 kitab. Bapak Ibu tidak belajar. Bahasa Jawanya nemen itu, saudara. Ya, Pak Michael Sony sebagai penutup apa? Sebagai penutup saya katakan gini, Bapak Ibu Saudara. Yang saya prihatin kita ini lupa bahwa ada nubuatan mengenai apa? Mengenai kedatangannya Tuhan Yesus. Ya, kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, ini luar biasa. Saya senang ini. Ya, saya senang Yohanes 14 ayat ini tuh sangat memberkati saya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nah, ini Tuhan Yesus ngomong juga loh. Jangan sampai kita seperti murid-muridnya ya. Sudah dikasih tahu, mereka kaget, mereka kabur, mereka lari, mereka kecewa. Sampai ada yang menyangkali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong gini, jangan gelisah hatimu. Nubuatannya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ini loh, ayat ini seperti tanah yang kering disirami hujan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bicara loh. Tuhan Yesus naik ke surga tahun 30. Sekarang tahun 2021. Hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Genap 2000 tahun. Luar biasa. Unbelievable. Ya, Tuhan ngomong gini, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Baru setelah itu Yesus datang. Kita buka sama-sama Matius 24. Bagian-bagian terakhir. Matius 24. Wah, ini menarik.
Matius 24, ketika murid-muridnya tanya mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab mengenai perang dan lain sebagainya. Tetapi orang lupa ayat 8. Ayat 8 itu bunyinya begini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Di dalam bahasa Yunaninya bunyinya bagus sekali. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan sakit melahirkan. Pada saat Yesus ngomong itu tahun 30 Bapak Ibu Saudara. Yesus itu mati, Yesus itu ditangkap, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun tahun 30. Ini diucapkan tahun 30. Tuhan Yesus ngomong gini, akan tetapi tanda-tanda itu yang mengerikan. Yang mengerikan itu, coba baca ya Saudara, Matius 24 keseluruhan. Itu dikatakan apa? Barulah permulaan kesakitan menjelang melahirkan. Kalau ada ibu-ibu yang dengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu lihat ya. Bapak Ibu tahu orang itu kalau melahirkan buka 1, buka 2, buka 3, buka 4, buka 5 dan sampai melahirkan. Dan kesakitannya eskalasi. So no wonder hari-hari ini kesakitannya tereskalasi. Jadi jangan bicara sama Tuhan, Tuhan tidak pernah memberitahu, Tuhan sudah beritahu. Untuk itu kita bersiap. COVID ini, pandemi ini, C-19 ini, kita seperti disadarkan. Kita harus punya hubungan kembali dengan Tuhan. 2021 kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih baik atau bahkan bisa jadi lebih buruk. Tapi yang jelas Tuhan sudah beri kesempatan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara merenung kembali. Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Ketika Tuhan Yesus mau lahir, Mesias mau lahir, sudah dinubuatkan. Kematiannya sudah dinubuatkan. Kedatangannya juga sudah dinubuatkan. Kitab Daniel itu sudah sepenuhnya digenapi. Kitab Wahyu hanya sedikit yang belum digenapi. Dan kedatangan Tuhan Yesus bisa kapan saja. Jangan seperti 5 darah yang bodoh. Kita mesti 5 darah yang bijaksana. Kita mempersiapkan diri dengan bagaimana? Bergaul dengan Tuhan. Dengan baca firman Tuhan. Dengan doa minimal 30 menit satu hari. 30 menit. 30 menit. Kita belajar sama-sama. Kita lalui apa saja yang tidak memuaskan hati Bapa dalam kehidupan kita. Kita koreksi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita ditemui, kita ditemukan bahwa hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa bersama dengan saya. 2021. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan semua yang kita lakukan. Yang kita lakukan setiap hari, kita lakukan buat Tuhan. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sampai saudara berani berkata dalam doa, Tuhan sudah senang gak lihat hidupku? Tuhan senang gak lihat hidupku? Sehingga pada saat kita dipanggil Tuhan, atau pada saat kedatangan Tuhan, kita ditemui, kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk kesetiaan. Berkati semua orang yang mendengar berita ini dan hamba percaya. Respon hati mereka yang mau berubah akan betul-betul ditindaklanjuti oleh Roh Kudus. Sehingga mereka akan berjalan tiap hari makin serupa dengan Yesus. Sehingga kapan saja Yesus datang, mereka dinyatakan siap. Apa yang mereka kerjakan sehari-hari, yang mereka kerjakan buat Tuhan, itu ibadah mereka. Dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing.
Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, haleluya. Saya percaya saudara semua sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Michael Sony, dan saya percaya bahwa Tuhan rencananya sangat indah, sangat baik untuk setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan baik adanya. Masa depan kita penuh dengan harapan. Bagian kita percaya dan hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi pandemik seperti ini, memang kita harus akui bahwa ada beberapa teman kita, mungkin juga ada keluarga kita yang kena COVID. Termasuk saya sendiri juga pernah kena COVID sama istri, tapi Tuhan nyatakan belas kasihannya dan saya dan istri mengalami kesembuhan sempurna. Demikian juga ada beberapa jemaat yang kena dan juga mengalami kesembuhan. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan kesaksian dari Bapak Yohanes Panji yang sempat dia mengalami kritis di opname 2 minggu lebih di rumah sakit pemerintah di Surabaya Barat. Sempat kritis dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan dia kembali beraktivitas seperti biasa dan bekerja kembali. Yang jelas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami semua dalam kontrol Tuhan, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan, dan tetap percaya Tuhan sanggup menolong umatnya. Tuhan sanggup menolong kita, apapun persoalan kita. Dan yang penting juga kita harus yakini, semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam diri kita, masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan selalu ada jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Mari kita mendengar kesaksian singkat dari Bapak Yohanes Panji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih GBI Family Blessing. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Saya adalah penyintas COVID-19. Pada bulan Oktober 2020, tepatnya pada tanggal 29, saya terkena COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya Barat. Setelah mendapatkan swab dan hasilnya positif. Dan ketika saya diperiksa total di rumah sakit, dan paru-paru saya mengalami flek, yaitu putih semua warnanya. Nah, di rumah sakit tersebut saya mengalami sesak nafas, pusing, panas hingga 39 derajat Celcius, demam berkepanjangan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan satu lagi, saturasi oksigen saya berkurang di bawah standar. Karena standarnya adalah 95 sampai 100. Saya tidak bisa makan. Jadi saya hanya makan bubur. Dan begitu hebat, saya tidak bisa makan karena
muntah hasilnya. Dan ketika di rumah sakit, saya melihat begitu banyak penderita COVID-19, terutama di ruangan observasi, karena saya ada di ruangan observasi. Ruangan observasi adalah tempat pasien-pasien parah, terutama COVID. Saya menyaksikan begitu banyak orang-orang yang meninggal, pasien-pasien meninggal. 2-3 hari mereka meninggal dunia. Tidak pernah kosong ruangan itu, penuh. Saya merasa tidak kuat karena kondisi saya dan juga situasi rumah sakit. Akhirnya saya juga hampir menyerah karena sakit saya, dan saya juga pernah mengalami yang namanya hampir mati. Saya juga pernah, karena sudah menyerah. Bapak Gembala, istri, saya kabari, saya titip semua jika saya tidak ada. Tapi Bapak Gembala juga memberikan kekuatan dalam 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa bilur-bilur Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Saudara, tidak semua orang menyangka bahwa di rumah sakit itu enak atau bagaimana. Saya katakan tidak enak, karena perawatan di sana tidak 24 jam. Setelah kita dirawat, semua perawat pun masuk dan kita kembali bertemu dengan perawat 3 jam kemudian. Dan banyak dari situ orang-orang yang mengalami kematian. Saya sendiri berkenalan dengan seorang pasien berumur 28 tahun, seorang wanita. Saya bertegur sapa dan ternyata malamnya dia meninggal karena sesak nafas yang hebat. Pertanyaannya adalah, apakah saya berdoa pada Tuhan waktu itu? Iya, saya berdoa pada Tuhan waktu itu, minta mukjizat kesembuhan. Tapi nyatanya, rasanya Tuhan tidak menjawab doa saya pada waktu itu. Saya malah mengalami demam hebat, luar biasa. Siang dan malam saya mengalami demam hebat. Saya berteriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi Tuhan tidak menolong. Saya hampir menyerah. Dan memang doa saya tidak berdoa untuk minta kesembuhan lagi. Ya, tapi saya doa penyerahan diri. Saya menyerahkan diri, saya minta pertobatan, saya menyerahkan diri Tuhan. Jikalau Tuhan mengambil nyawa saya hari ini, saya siap. Saya mengalami itu, saudara. Kemudian hari demi hari, selama 19 hari saya dirawat di rumah sakit. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Meskipun kondisi saya pada waktu itu belum sehat benar. Ketika saya pulang melalui lift di rumah sakit dan diantar oleh salah satu perawat, perawat itu bilang, Bapak ini bisa menjadi cerita. Dari kritis menjadi bisa pulang. Biasanya dari kritis meninggal. Dari situ saya merenungkan, oh, ternyata mukjizat itu bukan hanya ketika doa kita dijawab pada saat itu, tetapi penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya itu pun mukjizat. Saya membagikan kesaksian ini agar kita tetap percaya pada Tuhan, bahwa mukjizat itu tetap ada
sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengalami COVID-19 karena saya teledor. Memang pakai masker, tetapi tidak secara benar. Masker sering saya turunkan. Jadi, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari gunakan masker dengan benar. Dan jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu minta pertolongan Tuhan. Demikian kesaksian saya, akan menjadi berkat bagi kita semua, dan salam sehat. Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati baik melalui firman maupun kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Panji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan kita hadapi, tetap percaya rencana Tuhan selalu baik dan tersedia pertolongan yang luar biasa dari Tuhan kita. Baik, mari kita tutup di dalam doa. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengar, semuanya boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan bagian kami saat ini dalam menjalani kehidupan ini adalah kami harus tetap menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhanlah penolong kami. Penolong kami dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Yesus adalah Allah sumber berkat bagi kami, sumber perlindungan bagi kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya terus memelihara hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, bangsa kami, Tuhan belas kasihan-Mu curah untuk Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan tolong, minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami. Kiranya Tuhan berkenan menyelamatkan Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda Indonesia sampai pada akhirnya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Engkau juga melindungi Indonesia dari kerusakan ekonomi karena pandemi COVID ini Tuhan. Bela Indonesia ekonominya tetap kuat, tetap kokoh Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Bapak Presiden kami, berikan hikmat, kemampuan untuk bisa mengatasi persoalan bangsa ini. Engkau yang sudah memilih Pak Jokowi, maka Tuhan yang menolong dan memampukan dia. Sehingga Pak Jokowi boleh tetap kuat, sehat, dan berhasil. Semua pembantu Presiden, para menteri, pejabat di pusat daerah, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan mereka juga kekuatan perlindungan. Terima kasih Tuhan, berkati para tenaga kesehatan yang bertugas menangani penderita COVID di rumah sakit, tim dokter, perawat. Tuhan juga berbelas kasihan memberikan kekuatan dan perlindungan untuk mereka semua. Kiranya mereka tidak sampai terpapar penularan COVID Tuhan. Tuhan tolong semua penderita, kiranya Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu untuk Indonesia. Perlindungan Tuhan untuk umat Tuhan. Berkat Tuhan untuk umat Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu terus memelihara hati dan pikiran kami semua. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan katakan amin.